Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi setelah Hari Raya Idul Adha ya. Ada yang sebenarnya Idul Adhanya ada yang sudah mulai dari hari Ahad, Mbak Agi ya, bukan dari hari Mhm, Senin. Tapi pemerintah dan NU Muhammadiyah pemerintah itu hari hari Senin. Tapi kemarin Masjid Al Azhar yang kita tahu juga itu sebenarnya masjidnya Muhammadiyah juga kan ya di Jakarta itu hari Ahad. Ini tinggal ngitung hari tasriknya kan ada hari tasriknya yang sampai 3 hari ya. Kalau kalau yang Al Azhar berarti berakhir itu hari Selasa tasriknya. Kalau mhm. kalau di yang versi pemerintah dan lain-lain itu hari Rabu. Ini penting karena ada yang nggak boleh dilanggar selama 3 hari itu. Tapi saya kira kita nggak perlu persoalkan soal itu. Gitu. Mari kita kembali Mhm. lagi ke persoalan bisnis sehari-hari, persoalan politik dan berbangsa dan bernegara. Keren banget ya. Seperti biasa, Anda kembali dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini sebuah perbincangan Mhm. di dapur redaksi. Ini jangan kaget, masa redaksi tetap aktif selama selama Lebaran. Jangan salah, kalau zaman di media dulu kita masih aktif itu Lebaran mau tanggal merah mau apa tetap aja ngantor kalau waktunya nggak libur gitu ya Mbak. Ya. Hmm. Iya ya, karena malah justru banyak sekali ya liputan gitu biasanya, dan biasanya kita bergantian tuh Mas Ersu ya kalau Kaget seandainya, gitu. misalnya pas, bulan Desember begitu ya, teman-teman yang Kristiani itu kemudian berlibur, nah teman-teman yang Muslim itu, Hmm. mereka, apa ya, melakukan kerja yang lebih keras gitu dan kemudian pada saat, hari raya gitu, Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya bergantian begitu. Kalau tahun ini kita diberikan libur lebih panjang, maka tahun depan justru harus bertugas dan kemudian teman-teman yang non Muslim, Nasrani dan sebagainya itu kemudian mereka juga tidak libur. Biasanya diatur seperti itu kalau di media. Oke, Mhm. mari kita mulai list beberapa beritanya ya Mbak Agi ya. Saya kira yang Mhm. juga cukup hangat itu soal Anies Baswedan dan juga partai-partai koalisi ya Mbak Agi karena ini sangat menarik perkembangannya itu. Nah, ini karena kita mungkin nggak terlalu panjang nanti kita akan bahas soal itu ya Mbak soal elo apa pelongo atau elo sih saya nggak tahu itu yang katanya jadi jadi medsos yang akan menggantikan X gitu di Indonesia begitu dan juga soal rencananya Muhammadiyah ya yang menginstruksikan kalau kemarin tanggal 10 ya deadline-nya menarik dana-dana yang disimpan di BSI sekarang dia menginstruksikan atau mengimbau lah begitu ya para gaji di antara itu sudah tidak lagi menggunakan BSI juga. Ini serius nih kelihatannya BSI karena kemarin kelihatannya cuek bebek aja dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu ya Mbak Agi. Mari Betul. kita mulai dari soal Anies dulu deh Mbak ya, kita pendek aja mungkin Ya. karena konten itu Anda bisa tonton dari di Hersubrom Point dan juga di Rocky Gerung. Perkembangan Iya. terbaru yang menarik itu adalah bahwa Presiden PKS akhirnya mengakui bahwa mereka ditawari untuk menjadi calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil dan ada konsesinya inti. Kita udah dengar kabar sebelumnya ya Mbak ya, bukan hanya soal jadi calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil, tapi juga ada kompensasi-kompensasi masuk ke kabinetnya Prabowo, Mhm. kemudian ada diganti pengeluaran selama Pilpres dan nanti pilkadanya ditanggung. Jadi ini cukup menggiurkan dan itu kelihatannya demi untuk tetap menghadang Anies Baswedan karena perkembangan kan Anies Baswedan sekarang Nasdem pun juga sudah mengusulkan nama Anies sebagai calon gubernur gitu ya Mbak. Dan Mhm. ini sebenarnya adalah terutama bagi Jokowi itu perang menuju Pilpres 2029. Sesungguhnya seperti itu. Sementara tapi Majelis Suro PKS juga Pak Hidayat Nur Wahid mengakui bukan mengakui dia menyatakan nggak ada masalah kok koalisi dengan PDIP itu karena kata dia sudah terjadi banyak di daerah-daerah dan dia mengingatkan Mhm. juga sebenarnya waktu di Solo dua kali Pak pilwalkot Jokowi. Pak Jokowi itu PKS berkoalisi dengan PDIP sesungguhnya. Jadi Betul. hanya Hasto aja kemarin sempat ngomong bahwa nggak mungkin berkoalisi dengan PKS dan dengan Demokrat karena ideologinya berbeda. Di politik nggak bisa seperti itu ya, karena suatu saat itu pasti nanti akan saling membutuhkan gitu ya.
Iya, pernyataan Hasto itu kan dikeluarkan ketika, belum betul-betul mereka berpisah dengan Pak Jokowi Iya, begitu ya. Jadi konstelasi ketika itu masih, jauh sekali dari yang, mereka kan dari PDI tidak tahu bahwa akan sepahit ini kondisi, di kemudian hari begitu. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa teman yang sangat dipercaya itu kemudian berkhianat, ya akhirnya mereka tahu memang tidak bisa selurus itu untuk berpolitik begitu, berpegang teguh kepada ideologi begitu dan kemudian menganggap seseorang itu tidak mungkin yang seperti itu. Jadi iya, sekarang memang situasinya sudah berubah dan kalau Nasdem sendiri ya sekarang misalnya mereka mendukung Anies Baswedan ya sepertinya itu memang sudah jalannya demikian begitu ya karena dari Nasdem sendiri kan juga walaupun sempat ada nama Sahroni begitu juga ada sempat nama yang lain tapi kan memang tidak begitu kuat gitu nggak nendang begitu iya, dan sudah jauh-jauh hari Nasdem politikus dari Nasdem mengatakan bahwa yang jelas kami tidak akan mendukung Ridwan Kamil. Nah, itu padahal dikatakan sebelum Gerindra mengajukan nama Ridwan Kamil, iya, sebelum kemudian ada dukungan dari yang lain, dia juga jauh-jauh hari sudah mengatakan mereka tidak akan mendukung iya, Ridwan Kamil. Padahal dulu mereka mendukung ketika di Bandung ya Mas Ersu ya. iya, 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 betul. sekarang mereka mendukung Anies gitu. Nah, ini menarik ya karena kalau kemudian kan sudah jelas Pak Surya Paloh menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo dan jelas jelas akan disiapkan kursi di situ di kabinet bagaimana termasuk juga PKB. Tapi kalau kemudian sekarang ini mereka bersimbang jalan tetap mendukung Anies, bahkan PKB yang paling awal secara resmi menyatakan itu, padahal kan sekarang partai koalisi itu dikumpulkan oleh Pak Jokowi untuk didukung Ridwan Kamil dan sebenarnya ini jangan salah Pak Jokowi bukan berarti baik sama Ridwan Kamil tapi sebenarnya yang dipikirkan oleh Pak Jokowi bagaimana menghadang Anies Baswedan kan itu yang paling penting sebenarnya gitu ya dan ini bagi Golkar sendiri sebenarnya walaupun seolah-olah akan terhormat karena kadernya diusung diminta oleh Pak Jokowi untuk diusung di Jakarta dan kemudian Gerindra sudah memutuskan mengusung Ridwan Kamil kan sebenarnya buat Golkar juga masih dihitung-hitung juga lagi. Kalau kalah kan rugi, lebih baik di Jawa Barat pasti menang kan begitu itu yang dihitung oleh Golkar. Sementara kalau bagi Gerindra wajar dia dukung Ridwan Kamil di Jakarta karena dia ngincer Jawa Barat selama ada Ridwan Kamil ya, kelihatannya kader dari Gerindra nggak mungkin menang di Jawa Barat kan sebenarnya. Jadi ini saya kira kalkulasinya itu tidak lagi semata-mata lurus mendukung semua tegak lurus pada keinginan Pak Jokowi, tapi ada kalkulasi-kalkulasi internal di partai-partai itu. Jadi tidak semudah itu untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan Pak Jokowi begitu. Iya, jadi tidak semudah itu Ferguson begitu kan kata mereka. Oh gitu ya. Iya, karena mereka pasti mengkalkulasi untuk pemerintahan mendatang antara kebijakan Prabowo dan juga ada kata semacam kelicikan atau kecerdikan tapi lebih mengarah kepada licik dan sebagainya begitu menggunakan hukum sebagai alat dan sebagainya itu tentu beda porsinya antara nanti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan mereka saya rasa sudah memprediksi bagaimana nanti sikap Pak Prabowo apakah dia akan lebih mengedepankan keinginannya visi misinya ataukah tetap mengikuti program dari Pak Jokowi begitu sementara Pak Jokowi kekeh kepada 2029 sepertinya membangun kekuatan ke sana dan Pak Prabowo juga. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa ini kan sebetulnya PKB dan Nasdem begitu ya, mereka sudah ingin masuk ke dalam kabinet, tapi kok berani ya menentang di Jakarta? Ya, saya rasa karena mereka tahu bagaimana nanti Prabowo bersikap dan bagaimana dengan Jokowi bersikap dan siapa yang lebih butuh Prabowo lebih butuh mereka masuk ke koalisi ataukah seperti Pak Jokowi begitu yang memakai politik sandera. Mereka tentu sudah bisa memprediksi bagaimana sifat Prabowo dan Pak Jokowi dan saat ini dari PKS sendiri menyatakan bahwa Pak Anies itu sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang artinya ini kan memang sudah komunikasinya kuat Kan sekali dalam udah diusung jadi presiden masa suruh ikut uji kepatutan dan uji kelayakan iya. lagi. Memang ada suara dari PKB seperti dikatakan oleh Ida Fauziah bahwa Pak Anies tetap harus ikut uji kelayakan dan kepatutan ini. Tapi saya kira karena posisinya Ida Fauziah kan sebelumnya juga digadang-gadang akan dia dimajukan oleh PKB. Wong dia udah usung menjadi calon presiden masa pilpres masa di pilkada nggak layak ya itu nggak masuk akal. Nah ini cukup menarik. Kenapa? Karena partai koalisi perubahan itu kemarin suaranya naik semua Mbak, baik di tingkat nasional, apalagi di Jakarta. Di Jakarta tuh gila-gilaan loh. PKB itu gila banget, Nasdem juga gila banget. PKB lah yang dasar.
kursinya sampai naik Mhm. 2 periode dan naik 2 kali, kemudian dapat 2 Mhm. pecah telur tuh, pecah telurnya sampai 2 lagi, 2 kursi di mana, di DPR ya? tingkat ya DPR. Jadi rasanya memang kalau mereka kemudian tidak mencalonkan Anies yang rugi mereka gitu, kira-kira itu Rugi. sebenarnya kalkulasi Mhm. politiknya. Oke, tapi nanti Mhm. itu detailnya Anda bisa nonton di Hersubun Point dan juga di Rocky Gerung Mhm. Official. Kita masuk ke, apa, Mhm. pelunga-pelungu, apa namanya Mbak, itu, apa, eee, Loh, apa? Elo. Oh, elo-elo, mau elo-elo dulu atau mau hadiah dulu? Kita mau jawab. Ayo mari kita berelo Mas Hersul. Oke. Jadi elo ini ramai betul dari kemarin Mas Hersul karena ada apa namanya? Jadi trending begitu ya, jadi trending geger begitulah bisa dikatakan demikian karena munculnya sebuah aplikasi yang namanya elo tersebut. Mhm. Dan menjadi pertanyaan juga Mas Hersul karena begitu dibuka, saya sendiri juga sempat membuka begitu yang halaman pertamanya tuh langsung ada lambang burung Garuda. Ah, Padahal lambang burung Garuda ini kan tidak boleh digunakan sembarangan begitu mhm. kan. Sampai ketika itu ada sebuah apa ya, ada sebuah ini yang memakai lambang burung Garuda dan kemudian itu harus diganti karena konsekuensinya itu menjadi apa presentasi dari pemerintah Iya begitulah. iya iya Nah, iya. Official sementara ya, official, oke. official negara gitu ya? Ya, oke. Betul, apalagi kalau gambarnya itu persis seperti lambang burung Garuda yang sekarang ada. Kalau seandainya hanya mirip-mirip saja begitu ya, tidak sepenuhnya persis begitu, saya rasa masih banyak itu yang menggunakan klub-klub apa dan sebagainya pakai itu. Tapi kalau yang memang betul seperti yang ada di website-website pemerintah menggunakan lambang burung Garuda, nah itu yang tidak diperkenankan. Nah ini menjadi pertanyaan karena begitu kita membuka itu langsung ada gambar tersebut begitu Mas Ersu dan kemudian juga Mmm. di situ ada pernyataan bahwa ini sebagai aplikasi pengganti dari X atau Twitter. Nah, sementara kan memang belakangan ini beberapa pekan terakhir begitu itu kencang betul dari Kominfo yang mengatakan bahwa mereka mengancam akan menutup X atau Twitter tersebut karena memang dari Elon Musk itu kan sudah memutuskan bahwa mereka akan membebaskan gitu konten-konten pornografi untuk ada di Twitter. Dan kalau yang saya lihat sekarang memang sejak itu diumumkan gitu oleh X, oleh Elon Musk, memang makin, waduh, konten pornografinya itu memang makin luar biasa. Yang tadinya, mohon maaf, misalnya setengah badan gitu ya, sekarang yang full body dan kemudian lebih makin terbuka lagi begitu. Jadi memang itu memang kalau saya rasa berbahaya ya Mas Hersu. Tapi kita kan juga sebagai negara yang mengatakan bahwa kita sudah cukup maju soal digital, seharusnya bisa disisir begitu hal-hal seperti itu begitu dan kita sudah memiliki alatnya kalau kata Roy Suryo seperti dia katakan tahun 2017 itu ada investasi sebesar 200 miliar itu untuk memiliki alat tersebut yang kemudian berbasis artificial intelligence atau AI dari percobaan yang dilakukan kata Roy Suryo ini pengamat apa namanya pengamat Telematika ya? dunia dunia telematika lah bisa dikatakan demikian itu dari sekitar 1,2 juta yang dicobakan itu bisa langsung terdetek 120.000 akun yang memang berkonten porno. Bahkan ini juga bisa diterapkan di perjudian. Jadi kemudian konten-konten tersebut bisa saja pemerintah itu melakukan misalnya peneguran, terus kemudian mereka menutup akunnya sendiri atau kalau seandainya membandel kemudian di take down. Nah, ini kembali kepada Ela Elo, ini di situ juga diklaim bahwa itu sebagai akun pengganti X gitu ya dan mereka mengklaim itu dari pemerintah. Nah, ini menjadi pertanyaan karena ada lambang burung Garuda dan kemudian kok dibiarkan begitu saja. Tapi untuk saat ini Mas Hersu itu sudah disuspend. Jadi kalau seandainya kita membuka begitu ya, itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Sebelumnya mereka menawarkan untuk memasukkan email kita dan kemudian password dari email kita begitu. Nah, ini banyak sekali nih tanggapan-tanggapan dari pengamat dan juga pada ahli digital dan juga internet dan telematika tersebut yang mengatakan itu rawan sekali Mas Hersu. Jadi sekarang kita perlu beritahu juga ke pemirsa Off the Record. Jangan coba-coba masukkan itu email, password dan sebagainya karena itu bisa jadi aplikasi tersebut masuk menjadi hacker atau masuk ke dalam masuk ke dalam sistem kita dan kemudian itu bisa dihack atau dikuasai oleh pihak lain Apa gitu. bedanya dengan X dan juga misalnya kayak, yang lain kan juga kita harus memasukkan juga email dan, password juga kan, Mbak?
Mhm. Tapi kalau itu kan memang aplikasi resmi gitu Mas Ersu, bukan, Oh, oke. biasanya ada akun penipuan yang kemudian, dia seolah-olah begitu ya, seperti kalau ini, dia menjadi seolah-olah pengganti klaimnya sebagai pengganti dari X. Tapi ternyata, para ahli itu mengatakan bahwa kita lewat email itu tadi, terus kemudian ada password-nya segala, itu bisa masuk ke dalam, sistem digital kita. Jadi misalnya masuk, misalnya kita menggunakan email yang sama untuk akun bank kita, untuk semuanya lah pokoknya. Begitu kemudian itu bisa diambil alih oleh pihak lain tersebut. Nah, baru kemudian pada hari ini saya lihat ada perkembangan baru yang tadinya kok ini nggak ada reaksi ya dari Kominfo, dari Pak Budi Ari sebagai menteri, tapi ternyata ada media yang menanyakan dan kemudian dia sudah menjawab bahwa belum ada apa dari pemerintah itu mereka belum membuat aplikasi digital sebagai pengganti X. Jadi itu salah gitu ya, itu tidak benar kalau seandainya berasal dari pemerintah. Dan kemudian kalau kita cermati Ela Elo tersebut Mas Erzu itu tulisannya elaelo.id, ya, artinya dari Indonesia, bukan elaelo.go.id yang artinya dari government Indonesia begitu. Tapi kalau kita melihat lagi ya, kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ini memang tadinya disiapkan oleh pemerintah, tapi karena tidak berjalan dengan baik, begitu, hujatan itu banyak sekali Mas Ersu, karena dianggap sebagai aplikasi yang buatan anak SMK, katanya begitu. Jadi apa setara dengan buatan anak-anak usia SMA atau SMK begitu. Karena memang kalau kita melihat di awalnya itu seperti misalnya about us atau tentang tentang kita gitu, tentang kami begitu, itu juga belum terisi. Jadi masih mentah lah aplikasi tersebut. Biasanya di About Us itu kan ada kan tentang visi misi, alasan dari dibuatnya akun tersebut atau dibuatnya website tersebut begitu. Terus kemudian juga siapa saja. Misalnya kalau di media itu kan ada redaksi, ada susunan siapa yang bertanggung jawab. Kalau ini sampai sekarang tidak tahu kita. Kita hanya tahu itu menggunakan PT apa begitu ya sebagai hostingnya, tapi kita tidak tahu siapa nih orangnya di balik ini begitu. Tapi kan banyak juga yang kelihatannya yang selama ini para influencer yang terafiliasi dengan Hmm. pemerintah mendukung ini, Mbak, langsung seolah-olah ini sebagai semangatnya nasionalisme gitu. Ya, itu yang membuat membuat netizen jadinya curiga. Kenapa mereka mempromosikan ini? Kenapa mereka mengatakan bahwa udah tutup saja akun X-nya? Toh kalau seandainya apa namanya sebagai penggantinya pemerintah juga udah siap kok begitu. Ada yang mengatakan demikian walaupun mereka tidak menyebut Ela Elo begitu ya. Nah, kemudian dari netizen memberikan tanggapan, "Oh, jadinya kalian sedang mempromosikan Ela Elo. Wah, siapa nih Ela Elo? Apakah aman? Terus siapa ini yang membuat?" Mereka banyak sekali yang mempertanyakan itu begitu sebelum ada jawaban dari Menteri Kominfo Ya, pada hari dan itu. saya juga baca itu kecurigaan itu berkaitan dengan katanya ini mungkin balas dendam terhadap Elon Musk gitu karena Elon Musk bolak-balik kan PHP aja gitu ke Indonesia. Kan kemarin kan Elon Musk itu kan masuk lewat Starlink dan kemudian Pak Luhut kan dengan gagahnya menyatakan setelah ada Starlink itu tidak perlu lagi ada BTS gitu ya. Kemarin kan ingat ya Mbak Agi. Tapi kemudian ternyata dibongkar oleh Bahlil sendiri di DPR dinyatakan bahwa Starlink itu investasinya di Indonesia cuma 30 miliar dengan karyawan yang terdaftar hanya 3 gitu. Padahal seolah-olah Pak Jokowi itu kan terkesan bahwa ini ingin membangun kesan semacam itu bahwa sekarang ini Elon Musk betul-betul akan berinvestasi di Indonesia karena sebelumnya kan PHP lewat Tesla, lewat mana-mana yang kayaknya diharapin banget sama oleh Pak Jokowi tapi ternyata kok nggak masuk juga. Ingat ya Pak Jokowi sempat ke SpaceX juga kan untuk melobi Elon Musk untuk investasi tapi ternyata sampai sekarang malah Elon Musk itu kemudian bangun pabrik baterai besar-besaran di Cina dan kemudian kantor pemasaran Tesla itu malah di Singapura, di Kuala Lumpur bukan di Jakarta kan gitu. Ada yang mengkaitkan juga soal itu, Mbak Agi. Iya, betul sekali. Karena mungkin ini ya Mas Ersu, Elon Musk ini orang yang tokoh bukan hanya tokoh nasional tapi tokoh dunia begitu kan. Yang dia apa sangat-sangat prominent dibandingkan dengan siapapun tokoh begitu. Bahkan misalnya dibandingkan dengan presiden mana, padahal dia seorang presiden dari sebuah negara, tapi tetap saja terkenal Elon Musk begitu kan. Kecuali yang misalnya presiden dari Amerika Serikat, kemudian juga presiden dari misalnya negara-negara besar gitu. Tapi ini adalah tokoh yang sangat penting dan seolah-olah kalau seorang kepala negara, menterinya atau siapa bergaul dengan Elon Musk itu akan mendapatkan citra bahwa negara ini sudah melek digital, negara ini sudah apa namanya lebih maju daripada negara yang lain. Saya rasa
Pak Luhut, Pak Jokowi itu ingin masuk ke dalam society, masuk dalam circle gitu ya, masuk dalam circle-nya Elon Musk. Kalau saya sih melihat Ya, iya. demikian gitu. Jadi Ya, tapi mereka masa bikin apanya logonya Garuda kan di era digital sekarang. Ini kan analog banget anunya. Masih apanya ya, apa logonya. iya iya, iya betul dan, itu biasa logo yang digunakan oleh website-website pemerintah, lembaga, kementerian dan sebagainya ya. Dan, saat ini hari ini kemudian ada, pernyataan membantah bahwa itu dibuat oleh pemerintah sebagai resmi dan Ya, pemerintah belum memikirkan untuk membuat aplikasi pengganti X ya. Saya rasa mungkin apa yang dinyatakan oleh Pak Budi Ari itu memang betul, tapi nuansa yang ada di belakangnya, saya rasa ini kan Pak Budi Ari tahu nih siapa yang bikin gitu. Cuman dia tidak umumkan, masa pemerintah tidak tahu dengan alat yang alat yang secanggih itu mereka pasti tahu ini PT-nya sudah diketahui namanya, tapi kemudian siapa yang menggunakan jasa tersebut gitu orangnya siapa ini yang belum diketahui. Itu kan tinggal tanya saja sebetulnya. Gampang begitu. Mereka juga pasti udah tahu, tapi kita tidak tahu alasannya apa nih Mas Hersu ya. untuk kemunculan ini. Oke, kita tinggalkan dulu ya soal ela-elo atau pelongo-pelongo atau apapun namanya itu ya kita pindah ke Muhammadiyah dulu. Iya, Mas Hersu ngomong gitu pemirsa karena memang ini netizen juga ngomong persis seperti Mas Hersu. Jadi ela-elo singkatan dari pelonga pakai E gitu ya, bukan pelonga-pelongo tapi pelonga-pelongo diambil beberapa karakternya menjadi ela-elo begitu. Juga singkatan yang lain seperti katanya ini bisa jadi juga seperti nolah-noleh bingung begitu ya. Seperti misalnya suluku-suluku batok, batok ela-elo itu kan lagu dari Jawa ya kurang lebih gitu tolah-toleh seperti itu. Ini menarik sih, nama itu sendiri banyak dibahas. Oke, Mbak Agi, kita sekarang pindah ke Muhammadiyah. Ini menarik ya. Ini kelanjutan saya kira dari soal konflik antara BSI dengan Muhammadiyah ya, karena setelah kemarin Muhammadiyah dikabarkan disebutkan menarik dananya triliunan. Saya nggak menyebut angkanya fixnya karena itu masih simpang siur gitu. Sekarang ada perkembangan terbaru, Muhammadiyah memerintahkan penggajiannya para karyawannya ya di amal usaha Muhammadiyahnya itu tidak lagi menggunakan BSI ya Mbak Agi ya. Jadi ini masih berlanjut ya kelihatannya sengketa antara BSI dengan Muhammadiyah ini, dan ini memang ada latar belakang di situ, juga ada latar belakang politiknya sebenarnya yang cukup menarik juga ya. Iya, betul sekali. Jadi ini masih terus berbuntut ya, dan saya rasa ini Muhammadiyah bangkit begitu. Mereka memang tidak pernah tidur begitu, tapi saya rasa ini betul-betul mereka ingin memiliki sistem keuangan sendiri begitu yang betul-betul bisa mereka percaya. Karena kalau kita lihat memang Muhammadiyah ini kan inginnya menggerakkan UKM Mas Hersu. Jadi mereka ingin mengawasi dananya yang katanya jumlahnya ada mungkin sekitar 200 triliun, ada yang menghitung, ada yang coba menghitung itu sekitar itu begitu, dan kabarnya Muhammadiyah akan membuat bank lagi lah begitu ya, membuat BPR semacam itu yang dengan modal sekitar 15 triliun untuk awalnya begitu. Nah, tapi yang menarik ini sekarang kalau seandainya ini memang betul begitu Muhammadiyah memerintahkan semua pegawainya, karyawannya di seluruh Indonesia untuk membuat akun baru di luar akun BSI sebagai transfer untuk gaji. Wah, ini ada berapa setiap bulannya uang yang diputar, yang berputar begitu selama ini ditransfer dari Muhammadiyah. Kalau saya melihat ini aset organisasi daftar aset Muhammadiyah begitu Mas Hersu. Ini pada tahun yang lalu saja begitu ya. Ini ada misalnya jumlah pimpinan ranting Muhammadiyah itu saja ada 14.670, ada belasan ribu ya. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah saja ada 3.947. Itu belum yang kemudian universitas ada ribuan belasan ribu TK, PAUD dan sebagainya begitu ya. Jadi ini rumah sakit gitu. Ini luar biasa sekali kalau seandainya mereka nanti memang membuat akun untuk transfer gaji ini akun baru. Jadi dengan memakai bank syariah yang kemudian yang kemarin disebutkan setelah dana dari Bank Syariah Indonesia itu kemudian ditarik kan disebutkan ada Bank Bukopin Syariah, ada Mega Syariah, kurang lebih itu, dan masih banyak yang lain juga bank-bank di daerah tapi yang syariah kan begitu kan. Nah, Muhammadiyah sendiri concern kalau saya lihat mereka ingin agar dana mereka itu dikonsentrasikan kepada pengembangan UKM.
begitu kan. Nah, sementara kita lihat mungkin kalau di BSI ini kan bank syariah terbesar gitu ya, gabungan dari beberapa bank pemerintah. Saya rasa di situ memang bisa digunakan untuk macam-macam begitu ya Mas Ersu, yang bukan hanya untuk UKM saja begitu. Sementara dari BSI sendiri seperti kita ketahui dari berbagai kronologis gitu yang muncul, bagaimana kemudian Muhammadiyah menarik dananya dari BSI itu kan memang karena tadinya dari BSI itu dikatakan meminta kepada Muhammadiyah agar mengajukan untuk orang diajukan menjadi posisi komisaris dan juga direktur. Nah, ini salah satu nama yang diajukan dengan Pak Abdul Muti, yaitu sekretaris umum dari Muhammadiyah. Yang kita tahu kalau saya pernah baca riwayatnya Pak Abdul Muti ini memang orang yang memiliki pengalaman begitu, yang pernah menjabat di bank syariah begitu. Jadi memang backgroundnya itu memang dia memiliki itu Mas Hersu begitu. Dan kemudian juga orangnya sederhana. Mungkin kalau ya kebanyakan orang-orang Muhammadiyah pimpinan yang sederhana sih ya jejaknya. Pak Haidar Nasir apa dan sebagainya. Dan sekarang ini makin terungkap lagi jejak-jejak itu Mas Hersu. Mereka memperlihatkan sebagai orang yang istiqomah, amanah dan sebagainya untuk mengawasi uang umat begitu kan. Nah, ini kan aset milik umat begitu. Dan ternyata kemudian dari BSI malah memunculkan nama Felicitas Talu Lembang, yang kalau kita lihat dari backgroundnya memang belum pernah dia menangani bank syariah begitu, dan memang backgroundnya adalah dari kesehatan ya. Dia adalah seorang dokter begitu, memang pernah di DPR tapi kan lebih banyak memimpin RSUD begitu dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kekecewaan itu tadi. Nah, kalau seandainya kita kader Gerindra lagi ya Mbak ini ya. Kader Gerindra pula, dan sekarang sedang gencar-gencarnya Gerindra memasukkan kader-kadernya menjadi komisaris utama begitu kan, dan juga ada banyak yang posisi komisaris juga. Jadi ini menjadi saya rasa pantas kalau seandainya merasa sakit hati, kecewa dan sebagainya, karena mereka dalam posisi misalnya sebagai komisaris atau direktur itu kan ikut mengawasi dana mereka sendiri yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Sangat pantas. Kita saja kalau membentuk sebuah PT misalnya begitu ya, terus kemudian kita sharing modal, itu kan biasanya kamu di posisi ini sesuai dengan besarnya modal yang mereka tanam begitu. Jadi kalau ada sekitar 13 atau 15 triliun yang ditanamkan oleh Muhammadiyah, itu sangat pantas kalau mereka mendapat kedudukan itu begitu. Nah, ini kita sekarang kalau saya melihat Mas Heru dengan aset Muhammadiyah yang sedemikian besar, ini BS ini kehilangan nasabah yang luar biasa, bukan hanya jumbo tapi nasabah raksasa lah bisa dikatakan demikian. Ya, apalagi sekarang likuiditas itu lagi kering lagi seperti kata Pak Jokowi ya. Jadi ini makan serius ini perkembangannya Mbak Agi, karena kemarin terkesan seolah-olah ya tidak terlalu mau merespon sama sekali kan BSI dalam kasus itu, misalnya apakah say sorry atau kemudian mereka datang ke PP Muhammadiyah dan sebagainya. Kelihatan nggak ada langkah-langkah itu yang saya kira mungkin membuat Muhammadiyah kemudian mengambil langkah-langkah lanjutan. Kita tunggu saja Mbak Agi ya, bagaimana kelanjutannya Mbak Agi ya. Satu lagi, kita tahu ya kalau namanya posisi komisaris itu kan sebagai pengawas dan juga bisa mengarahkan. Nah, dalam hal ini kenapa kalau seandainya orang Muhammadiyah bisa ada di situ, dia bisa mengarahkan agar ini lebih diberikan ini kredit-kredit untuk pengembangan UMKM, CSR-nya juga diarahkan kemana. Tapi kalau orang partai yang masuk ke situ, kita bisa bayangkan ini dikhawatirkan diarahkan diberikan kepada partainya sendiri, di mana banyak pengusaha juga di situ dan sebagainya. Oke. Kita mesti mohon pamit ya. Kita sampai ketemu lagi ya, Mbak Agi. Terima kasih. Ya, kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.